akan kita pasangkan di mobil Honda Brio Setia ya. Jadi apa head unitnya? Head ini adalah head unit DHD 3400 ya, yang murah meriah ya, yang belum Android, ukurannya 9 inci. Nanti kita buka nanti kotaknya, kita lihat apa saja isinya, kemudian nanti kita pasang di unitnya di mobil Honda Brio. Kemudian nanti akan saya review bagaimana item aplikasi yang ada di dalam head unit tersebut. Oke, sip. Selanjutnya kita akan membuka ini ya, DHD seri 4300 yang 9 inci ya. Isinya 9 inci. Terus saya juga ini untuk dipasang di mobil Honda Brio ya. Jadi pakai frame yang 9 inci untuk PNP biar dia masuk di Honda Brio. Lihat unitnya. Bentuknya seperti ini. Unitnya bentuknya seperti ini. Kira-kira wow, pas. PNP ya, rapat ya. Ini posisinya rapat ya. Tuh, masuk jadi. Tinggal ini nanti dipasang di head unit nanti. Untuk mobil Brio, Mobilio juga bisa, HRV juga bisa sama. Ini touchscreen 9 inci. Ini tadi ini 10 inci ya. Yang Orca, ini yang 9 inci ya. Tipis lah ya. Ini 10 inci, ini yang 9 inci. Ini akan kita pasang di mobil Expander Cross. Ini mobil Brio nanti. Ya, akhirnya pemasangannya selesai. Ini penampakan dari head unitnya yang sudah dipasang di unit Honda Brio ya. Sekarang kita hidupkan. Nah, ini bentuk fitur yang ada di dalam head unit ini ya. Ada untuk hari tanggal ya. Kemudian ini untuk radio, untuk mendengarkan musik ya dari MP3. Ini untuk nonton film ya. Ini untuk membuka dokumen foto. Ini Windows Explorer kalau di komputer ya. Ini untuk Bluetooth, mengkoneksikan handphone dengan Bluetooth. Ini aux dengan kabel data ya, kabel aux-nya. Dan ini pengaturan. Nah, untuk pengaturan ini isinya ada pengaturan bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada di sini. Itu audio setting. Ini untuk mengatur audionya ya, mau suaranya mau di bagian mana yang ini ya. Kemudian areanya, ini pengaturan waktu ya, ini pengaturan waktunya. Kemudian general ini ada outputnya, pengaturan parkir, lampu ya. Lampu ini bisa dirubah, lampu yang warna-warna ini bisa dirubah warna. Ini kan warna biru, bisa dirubah jadi warna kuning atau berubah dia warna kuning. Kemudian
bisa juga ya. Jadi tergantung selera ya. Kalau saya warna biru saja. Kemudian ini nih, logo ini bisa dirubah ya. Jadi kalau untuk mengubah logo ada passwordnya 1, 2, 3, 4 enter. Nah ini banyak ya, macam-macam logonya. Ini Honda, Hyundai, Nissan, Toyota gitu ya. Nah, tinggal dipilih. Kalau kita menggunakan mobil Honda ya pilih Honda gitu, enter ya, Honda aja ya. Tuh. Nah, oke, kemudian ini musiknya. Kalau kita mau jual musik, kalau film ya ini. Tapi di ini dulu ya, apa? Untuk flash disknya diisi dulu. Lumayan lah ya, dengan harga yang murah meriah bisa mendapat fitur yang seperti ini. Lumayan. Di sini juga sudah saya isi dengan USB ya. Nih, jadi kalau lagi aja anak-anak bisa dengarkan untuk hiburan untuk anak-anak juga bisa ya, tinggal dicari aja di YouTube, di download ya, dipindahkan ke dalam flash disk ya bisa. Tuh, bisa kan, dan dia bisa support dengan ini ya, aturan setir ya, bisa. Kalau di next kan saja, tuh dia berubah. Oke, jadi head unit ini juga support dengan kamera mundur ya, belakang ya. Jadi ketika kita tekan untuk mundur, tuh dia akan berubah otomatis posisi layar tampak belakang gitu ya, kameranya aktif gitu. Ketika kita kan, oke, dia balik lagi ke posisi filmnya ya. Lumayan ya, warnanya juga lumayan terang ya kalau dilihat dari aslinya di sini. Tapi ini belum Android, itu kelemahannya belum Android karena sesuai dengan harganya ya. Kalau Android itu di atas 1 juta, ini masih dapat kita beli dengan harga di bawah 1 juta. Baik, sekarang kita akan mengkoneksikan head unitnya dengan handphone ya, biar dia bisa koneksi ke handphone. Pertama kita harus mengkoneksikan dulu Bluetoothnya ya, kita aktifkan dulu Bluetoothnya. Kita cari card kit ya. Oke, selesai. Oke, setelah itu kita koneksikan kabelnya. Ini kita koneksikan ke sini. Oke, setelah terkoneksi, ini dia minta perintah seperti ini. Kita tunggu ya. Oke, itu kita aktifkan, mainkan sekarang. Oke, jadi koneksi ya.